Di sana akan terlihat bagaimana kemudian dari puncak Gunung Penanggungan ini kita akan bisa melihat dari puncak Welirang, Kembar, Arjuna, dan Ringgit tentunya ya. Dari sini luar biasa sekali, cukup ramai saat ini ya di atas puncak Gunung Penanggungan ini. Keajaiban puncak Gunung Penanggungan ini ratusan bahkan ribuan tahun selalu gundul. Beribu-ribu tahun atau beratus-ratus tahun lamanya ya. Diperkirakan sekitar 10.000 tahun lampau terbentuknya gunung ini. Sampai saat ini ternyata belum ada satupun pohon besar yang tumbuh di atas puncak Gunung Penanggungan ini. Ada sebuah makam yang banyak diziarahi oleh para pendaki. Jadi makam ini terletak di sebuah bagian dari puncak yang tengah, yang kawah, itu yang bagian yang menjorok ke tengah lembah dari sebuah kawah dari puncak Gunung Penanggungan ini. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Di puncak Gunung Penanggungan yang ternyata seribuan bahkan ratusan tahun, Gunung Penanggungan ini puncaknya ini ya selalu gundul tanpa ada pohon-pohon yang rindang. Kalau Gunung Kelut gitu ya beberapa tahun kemarin itu meletus, saat ini tuh sudah rimbun dengan pohon-pohon. Tetapi keajaiban puncak Gunung Penanggungan ini ratusan bahkan ribuan tahun selalu gundul. Dan yang sangat monumental serta paling ajaib juga di tengah kawah dari puncak Gunung Penanggungan ini ada sebuah makam keramat. Masyarakat kemudian atau cerita tutur masyarakat memberi nama makam Syekh Ahmad Suhadi. Nah, ini juga keberadaan makam yang ada di puncak Gunung Penanggungan ini sangat misterius tentunya. Disinilah kita akan mengetahui bahwasanya puncak Gunung Penanggungan ini tidak akan pernah sepi oleh para pendaki muda-mudi, terutama dari Jawa Timur. Ini sangat banyak sekali menikmati panorama yang sangat indah dari puncak Gunung Penanggungan. Di sana akan terlihat bagaimana kemudian dari puncak Gunung Penanggungan ini kita akan bisa melihat dari puncak Welirang, Kembar, Arjuna, dan Ringgit tentunya ya. Dari sini luar biasa sekali, cukup ramai saat ini ya di atas puncak Gunung Penanggungan ini. Jika Gunung Kelut yang beberapa tahun lalu meletus gitu ya, saat ini sudah ditumbuhi banyak pepohonan rindang. Tetapi puncak Gunung Penanggungan ini gitu ya, beribu-ribu tahun atau beratus-ratus tahun lamanya ya. Diperkirakan sekitar 10.000 tahun lampau terbentuknya gunung ini. Sampai saat ini ternyata belum ada satupun pohon besar yang tumbuh di atas puncak Gunung Penanggungan ini. Ternyata juga di atas puncak Gunung Penanggungan ini ada makam yang sangat keramat. Masyarakat menamai dengan makam Syekh Ahmad Suhadi. Banyak para pendaki muda-mudi juga melakukan ziarah di sini. Nah, tepat kemudian dari bibir puncak Gunung Penanggungan kita akan mengetahui ke bawah ya sampai di area kawah. Nah, bagian dari menonjol dari area kawah ini menjorok ke tengah kawah, kita akan mengetahui ada sebuah makam yang banyak diziarahi oleh para pendaki. Jadi makam ini terletak di sebuah bagian dari puncak yang tengah, yang kawah, itu yang bagian yang menjorok ke tengah lembah dari sebuah kawah dari puncak Gunung Penanggungan ini. Nah, ini sangat ramai terlihat di sana bahwasanya memang sebuah misteri dari jejak makam kuno ya yang bernama Syekh Ahmad Suhadi, masyarakat menamainya. Dan memang sangat misteri sekali memang keberadaan ekstensi dari sebuah makam yang ada di puncak Gunung Penanggungan ini ya. Ya, ini itu terlihat sekali banyak para pendaki yang melakukan ziarah. Jadi pemandangannya cukup indah ya. Jadi semacam savana gitu ya, savana. Puncak Gunung Penanggungan ini cukup ramai, memang tidak pernah sepi, hampir tidak pernah sepi. Karena memang jalur-jalur pendakiannya itu cukup banyak. Misalnya di selatan kita sudah mengenali bersama yaitu via Tamiajeng. Ini dari jalur selatan. Dari jalur barat sendiri itu ada 2 via pendakian, yaitu dari Kedungudi dan dari Jolotundo. Sedangkan dari utara itu kita bisa mendaki Gunung Penanggungan ini melalui jalur Telogo dan Kunjoro Wesi. Sedangkan dari jalur timur gitu ya, dari jalur Pasuruan itu bisa pendakian via Siman dan via Wonosunyo. Jadi sangat luar biasa sekali memang jejak-jejak peradaban di atas Gunung Penanggungan ini.
Sebenarnya memang situs Gunung Penanggungan memang yang dipercaya sebagai situs gunung suci dalam kitab Tantu Pagelaran itu diceritakan bahwasanya Batara Guru dan para dewa ini memindahkan puncak dari Mahameru Himalaya yang ada di India itu kemudian dibawa ke Jawa karena pada waktu itu Pulau Jawa itu terombang-ambing. Kemudian gunung itu kemudian dibawa sampailah ke Jawa Timur menjadi Gunung Mahameru atau Gunung Semeru. Tetapi kemudian Pulau Jawa menjadi miring ke timur. Akhirnya puncak Mahameru atau Semeru ini dipangkas, kemudian dibawa ke arah barat untuk menstabilkan Pulau Jawa. Dan kemudian terjatuh di sinilah kemudian. Jadi Gunung Suci ini juga menyimpan jejak-jejak peradaban yang sangat lampau ya. Prasasti tertua itu prasasti Tulangan yang ditemukan di Desa Jedong. Di situ kemudian dikeluarkan oleh Rakai Garuda Muka dia Balitung. Nah, ini dari masa Mataram kuno. Kemudian pada masa Empu Sendok juga banyak mengeluarkan prasasti. Salah satunya adalah prasasti Cunggrang. Sedangkan pada masa Airlangga itu membina sebuah asrama pertapaan di lereng timur dari Gunung Penanggungan, yaitu di Wonosunyo. Ada jejak asrama di sana yang dikenal dengan asrama Pawitra. Karena di dalam prasasti Cunggrang itu juga para masyarakat Cunggrang itu juga diberikan status sima perdikan bebas pajak agar merawat bangunan suci Sang Hyang Pancuran I Pawitra. Termasuk kemudian sumber tetek itu juga dipercaya sebagai candi pendarmaan dari Raja Airlangga. Di sebelah barat sebenarnya juga ada pertirtaan kuno masa Medang juga yang dibangun pada masa Makutawang Sawardana tahun 977 Masehi ya, yang dinamakan dengan Petirtaan Jolotundo saat ini itu. Yang saat ini juga masih menjadi wisata ziarah dan wisata religi tentunya Petirtaan Jolotundo. Ya luar biasa sekali ya Gunung Penanggungan yang cukup menakjubkan ini. Yang terletak memang di perbatasan antara Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto. Misalnya dalam penelitiannya kemudian Lydia Kevin dari Jerman ya, itu banyak meneliti tentang karakter dan tokoh cerita Panji, terutama di relief Candi Selokelir. Kemudian Ubaya Training Center sendiri kemudian juga melakukan penelitian, misalnya dalam bukunya Kepurbalekalaan Gunung Penanggungan, yang kemudian ditulis atau dipunggawai oleh Pak Hadi Sidomulyo atau Pak Nigel Bulog, itu juga mendata situs-situs Gunung Penanggungan 138 lebih. Itu situs-situs yang terdata di Gunung Penanggungan, yaitu mulai dari situs pertapaan atau gua pertapaan, kemudian punden berundak-undak, percandian, persajian ya, maupun kemudian altar, itu banyak sekali. Terlihat sekali pada masanya, terutama pada masa Majapahit gitu ya. Itu memang Gunung Penanggungan ini merupakan pusat dari asrama Kadewa Guruan, termasuk kemudian pusat dari para pertapa, di mana misalnya dalam bukunya Pak Aris Munandar ya dari UI juga menulis bahwasanya area Gunung Penanggungan, area bawah yang banyak situs petirtaan ini dinamakan area Burloka, yaitu area bawah. Area tengah ya, area tengah gunung ini yang merupakan pusat dari percandian, punden berundak-undak dan altar. Ini diduga juga memiliki 4 fungsi ya, pertapaan, persajian, pemujaan, dan kemudian asrama Kadewa Guruan. Sedangkan kemudian di area puncak itu ada jalan melingkar, termasuk ada jalan zigzag. Di sini kemudian para pertapa tua yang sudah uzur usianya, yang hendak kemudian menemui ajal, melakukan mengitari puncak Gunung Penanggungan atau dikenal dengan Pradaksina Patah sebagai pengabdian terakhir sebelum kemudian moksa. Jadi luar biasa sekali Gunung Penanggungan ini ya. Dalam konteks sejarah kuno cukup panjang, mulai dari kemudian tahun 910 yang ditetapkan dalam prasasti Tulangan yang dikeluarkan oleh Rakai Garuda Muka dia Balitung pada masa Mataram kuno, sampai kemudian masa akhir Majapahit sebagai inskripsi yang ditemukan di Candi Merak dan Candi Penanggungan ya di lereng utara dari gunung ini adalah berangka tahun 1511 Masehi. Jadi sampai kemudian awal abad ke-16 eksistensi Gunung Penanggungan ini masih memancarkan tradisi-tradisi kuno.